Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Dan tentunya semua kita di sini sepakat bahwasanya yang hadir pada hari ini di masjid adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua untuk apa? Ittaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Akan tetapi kebanyakan dari kita hanya mendengarkan saja tanpa memasukkannya ke dalam hati. Akan tetapi kebanyakan dari kita bosan mendengar wasiat takwa dan takwa setiap khutbah Jumat. Takwa bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, kemudian kita dengar dengan telinga kita. Akan tetapi kita masuki, kita rasapi dengan hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mendengar wasiat takwa di khutbah Jumat, kemudian ketika ia pulang, keluar dari pintu masjid, wasiat tersebut ia tinggalkan di dalam masjid tanpa ia bawa pulang. Takwa bukan hanya sekedar sesuatu yang diucapkan, akan tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya ialah mengingat Allah Subhanahu wa taala selalu dimanapun kita berada dan tidak melupakan Allah. Mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa kufur terhadap salah satu dari nikmat tersebut. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturannya semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan sekitar kita, banyak peristiwa yang terjadi. Entah itu terjadi pada diri kita masing-masing, keluarga kita, kerabat kita, atau lingkungan sekitar. Yaitu peristiwa yang kita namai dengan musibah. Ujian. Yang mana jika kita sadari, ujian atau musibah ini datang berulang-ulang terus-menerus tanpa henti. Setelah datang satu musibah, datang musibah selanjutnya. Terus seperti itu, tidak pernah berhenti. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa musibah itu datang terus-menerus tanpa henti? Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di tempat yang dinamakan dengan Darul Bala, dunia, tempatnya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah. Yang mana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan timpakan kepada kalian musibah, kami akan timpakan kepada kalian ujian, cobaan berupa sedikit rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, kekurangan jiwa. Kita memiliki kerabat-kerabat yang jiwa mereka hilang, mereka meninggal.
wathamarat, kekurangan buah-buahan, makanan. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar atas ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita sama-sama sepakat bahwasanya ketika musibah menimpa kita, kita pasti sedih. Pasti berat menerimanya di awal-awal. Kita melihat ada beberapa saudara kita yang mereka ditimpa musibah kekurangan harta. Rumahnya terbakar, hangus. Ada desa-desa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka gempa bumi, longsor, tsunami, banjir dan sebagainya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menyadari ada satu musibah yang mana musibah tersebut sangat jarang orang yang menyadarinya, bahkan hampir tidak ada orang yang ingat akan musibah tersebut. Padahal musibah ini jauh lebih dahsyat, lebih parah daripada musibah dunia, yaitu adalah musibah pada agama kita. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang kasihan melihat saudara kita. Lihat fulan kasihan, motornya hilang. Lihat fulan kasihan, rumah berserta isinya hangus dilahap oleh api. Lihat fulan, hartanya dicuri. Akan tetapi kita tidak pernah memperhatikan sebagian dari saudara kita, mereka terlewatkan akan mereka sholat subuh. Terlewatkan dari mereka kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlewatkan dari mereka kesempatan untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Namun jarang yang menganggap hal tersebut sebagai musibah. Kalau kita memikirkan berapa sih harga rumah-rumah kita? Berapa total harta kekayaan kita? Berapa total aset-aset yang kita miliki? 1 triliun? 10 triliun? Mungkin 10 triliun terlalu banyak. Akan tetapi jika kita mengetahui 2 rakaat sebelum salat subuh, yang mana Nabi Muhammad SAW katakan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Akan tetapi kita tidak sadar. Justru kita sering meninggalkan hal tersebut. Banyak di antara kita yang terlewat 2 rakaat tersebut. Padahal itu dunia dan seisinya, bahkan lebih mulia dari itu. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, banyak orang yang beramal soleh, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, akan tetapi ia tetap miskin. Tidak Allah beri apa-apa dari dunia ini. Sesungguhnya masalahnya adalah kita yang belum yakin dan belum sabar terhadap hal tersebut. Seandainya kita sabar mengerjakan hal tersebut, yakin akan balasan Allah, Allah akan balas kita dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tentu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang meninggalkan amalan-amalan soleh, akan tetapi kita santai, menganggapnya bukan sesuatu yang serius, bukanlah suatu musibah, tidak apa-apa. Toh hanya sesuatu yang sunnah. Mungkin saya hanya meninggalkannya sekali ini saja, insya Allah kesempatan lain saya akan berusaha. Itu perkataan kita. Padahal ini merupakan hal yang serius. Saking seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, ya Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami berada tentang agama kami. Musibah dalam agama kami, jangan ya Allah. Karena itu berat. Musibah dalam perkara agama, celaka dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah. Bahkan ada salah seorang salafus soleh mengatakan, ketika anakku meninggal, ribuan orang datang berbondong-bondong ke rumahku
hanya untuk menyampaikan bela sungkawa, untuk bertakziah. Akan tetapi ketika aku melewati satu saja sholat berjamaah, tidak ada satu orang pun yang peduli. Tidak ada satu orang pun yang mengingatkanku, yang sedih akan apa yang aku lakukan. Kalau seandainya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ada satu kota di suatu daerah yang Allah takdirkan kota tersebut tiba-tiba tenggelam ditelan oleh bumi, atau Allah guncangkan dengan gempa yang sangat dahsyat, otomatis semua media, semua berita memberitakan hal tersebut. Hampir setiap mulut yang berucap pada hari itu memberitakan tentang berita tersebut. Akan tetapi ketika salah seorang dari kita meninggalkan sholat, masyarakat jarang mengerjakan sholat, tidak ada satu mulut pun yang peduli terhadap hal tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita lebih melihat musibah dunia daripada musibah akhirat kita? Yang justru nanti pada hari akhirat, kalau kita gagal di dunia ini, maka akan gagal selamanya di akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita hanya memandang dunia, karena kita hanya menggunakan kedua mata kita untuk memandang kenikmatan dunia saja, tanpa menggunakan hati kita. Dunia dan dunia itu yang kita pikirkan. Padahal dunia adalah merupakan hal yang sangat hina. Wallahi, dunia beserta isinya tidak lebih utama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada satu sayap seekor nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu anhu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma." Seandainya kalau dunia ini menyaingi keutamaan atau nilai, bukan melebihi, cuman menyaingi saja keutamaan dari satu sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Itu kalau menyaingi. Akan tetapi kenyataannya dunia ini hina di mata Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berjalan di sebuah pasar. Dan di sekitar beliau banyak orang-orang yang jaraknya berdekatan dengan beliau. Kemudian beliau melewati sebuah bangkai anak kambing jantan, yang mana bangkai tersebut kedua telinganya kecil. Bangkai kambing tersebut kedua telinganya kecil. Kemudian Rasulullah SAW memegang telinga kambing tersebut dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Wahai manusia, siapa di antara kalian yang ingin membeli kambing ini, bangkai kambing ini, dengan harga 1 dirham?" Semua orang di sekitarnya tidak ada yang mau membeli kambing tersebut. Semua menjawab, "Wahai Rasulullah, untuk apa kami membeli kambing bangkai tersebut? Tidak ada gunanya bagi kami." Baik, Rasulullah tawarkan dengan hal yang kedua. Kalau kalian tidak ingin membelinya, maka siapa yang ingin memiliki kambing ini, gratis aku berikan untuknya. Semua orang menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak ingin. Walaupun kambing itu pun hidup, ia hidup dalam keadaan cacat karena telinganya kecil, maka itu suatu yang tidak berguna bagi kami, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih hina daripada kalian memandang bangkai kambing itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak di antara kita yang siang malam kerjanya hanya mencari dunia. Bahkan rela lembur hanya untuk mencari dunia, akan tetapi untuk akhirat libur. Maka benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Ingatlah, setiap yang kita lihat pada hari ini di dunia akan kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa dalam kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ada satu pertanyaan yang seharusnya pertanyaan ini senantiasa kita bayangkan di pikiran kita, terngiang-ngiang di benak kita, yaitu pertanyaan, apakah pantas orang-orang seperti kita masuk ke dalam surga Allah? Apakah bisa kita masuk ke dalam surga? Mengapa pertanyaan seperti itu? Karena dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mereka 13 tahun berada di bawah intimidasi kaum kafir Quraisy, mempertahankan agama Islam, mereka disiksa, ditindas, dibunuh, dicaci maki oleh mereka, kaum kafir Quraisy. Mereka bersabar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka hijrah, pindah ke Madinah, meninggalkan harta dan rumah mereka, meninggalkan sanak keluarga mereka di kota Makkah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan ayat kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Setelah apa yang para sahabat lakukan untuk Allah, Allah menanyakan, apakah kalian kira kalian bisa masuk surga? Itu pertanyaan Allah untuk mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan berupa pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa tetes darah yang sudah kita tumpahkan atau tumpah dari kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat mereka dibunuh untuk agama Allah. Akan tetapi Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian kira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan belum datang kepada kalian apa-apa yang telah ditimpa umat-umat terdahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa dengan kesengsaraan, kesusahan. Hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai Rasul mereka dan orang-orang yang beriman bersama Rasul tersebut mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Akan tetapi maukah kita bersabar dan menunggu pertolongan tersebut? Itu intinya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kalau kita melihat pada hari ini justru banyak orang yang mereka saking mementingkan kehidupan mereka di dunia ini, mereka rela menjual agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya dia mukmin, baik paginya soleh, sorenya kafir. Wa yumsir rajulu mu'mina wa yusbih kafira. Sorenya dia mukmin, besok paginya dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk sedikit dari kenikmatan dunia. Wal iyad billah. Coba kita perhatikan kisah-kisahnya para penyihir Firaun, di mana pada awal hari mereka menginginkan jabatan, menginginkan dunia, menginginkan untuk dekat dengan Firaun. Mereka berharap bisa mengalahkan Nabi Musa pada hari itu. Akan tetapi setelah mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata mereka, mereka sujud untuk Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan dunia. Yang mereka harapkan hanya surga, surga, surga. Bahkan walaupun seandainya orang yang sebelumnya mereka inginkan untuk dekat dengannya yaitu Firaun, karena mereka beriman kepada Allah, mereka disiksa oleh Firaun, dipotong tangan dan kakinya, disalib di pohon kurma. Akan tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka. Yang mereka inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang masih ingin terus mengejar dunia, dengarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang tujuan utamanya adalah dunia, tekadnya untuk dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan mencerai-beraikan urusannya. Kehidupannya terasa sulit, ribet, susah di mana-mana, pikirannya pusing. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran itu terbayang-bayang di depan matanya.
Kalau kita perhatikan orang yang mengumpulkan harta terus-menerus, apa tujuan mereka? Karena takut miskin. Makanya hartanya dikumpulkan terus. Itulah yang Allah berikan kepada mereka. Fakir itu serasa berada di depan mereka. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan datang rezeki dari dunia, sebagaimanapun ia berusaha mati-matian untuk mengejar dunia, tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang Allah takdirkan kepadanya. Tidak lebih, tidak kurang. Akan tetapi orang yang mengejar akhirat, wa man kanatil akhiratu niyyatah jama'allahu amrah. Akan tetapi barang siapa yang niatnya itu untuk akhirat, tekadnya akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan perkaranya. Dibuat mudah hidupnya. Seakan semua itu dekat. Permasalahan itu gampang dicari solusinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah buat hatinya itu merasa kaya, cukup akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan sebaliknya, bukan ia yang mengejar dunia, akan tetapi dunia yang akan terseok-seok mengejar orang tersebut. Wahai orang yang beriman, mintalah aku, kata dunia. Akan tetapi orang tersebut mengabaikan, tidak, yang aku inginkan adalah akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, mengingatkan akan apa yang kita lihat pada hari ini, semuanya akan musnah. Dan kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat di dunia ini. Dan yang terakhir, hari ini adalah hari Jumat, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyunahkan kepada kita untuk senantiasa bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan besok adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Yang mana pada hari itu, ketika Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berbuat hal tersebut? Kemudian mengatakan, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, laknatullah alaih. Kemudian Nabi mengatakan, oh kalau begitu berarti kami orang-orang Islam lebih berhak atas Nabi Musa dan kaumnya daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, kita dianjurkan pula untuk berpuasa sehari sebelum atau setelah tanggal 10 tersebut, yaitu pada tanggal 9 atau pada tanggal 11. Maka bagi orang-orang yang hari ini belum bisa berpuasa, diusahakan untuk berpuasa besok dan lusa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati kita untuk terus mengejar akhirat dan tidak terus memandang dunia yang hina ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا ربنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا يا ربنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمور المسلمين يا الله يا ربنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا ربنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة